Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Semoga kita semua bisa semangat pada pagi hari ini, walaupun sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Dan semoga puasa kita pada hari ini lancar semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan bertemu pada kajian pagi hari ini bersama menuntut ilmu yang dengan itu kita berharap kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan tentunya kita juga berharap dengan ini kita bisa memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan semoga juga nantinya Allah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi panutan kita, yang senantiasa kita contohi setiap gerak-geriknya, setiap kata-katanya, dan kita berharap semoga dengan mencintai beliau, mencintai keluarga-keluarga beliau, mencintai sunnah-sunnah beliau, mencintai setiap apa yang beliau cintai, dan membenci setiap apapun yang beliau benci. Semoga kita semua mampu mendapatkan ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, para peserta pada pagi ini. Pada kajian ini kita berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Kris Monjaya sebagai MC yang insya Allah akan memandu kajian kita pada pagi ini. Sebelum kita memulai kajian pada pagi ini, seperti biasa kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum memulai acara, seperti biasa, Yuk Ngaji Banjarbaru mengadakan giveaway untuk kawan-kawan semua yang hadir pada kajian pagi ini. Giveaway-nya yaitu berupa buku fikih kesehatan kontemporer. Adapun syaratnya untuk mendapatkan giveaway ini yaitu pertama resum kajian pada kajian pagi ini. Kedua, follow Instagram @yukngaji. Ketiga, upload resume terbaik di Instastory dengan tag 5 orang dan @yukngaji_bjb. Pemenang akan diumumkan di Instastory Yuk Ngaji Banjarbaru. Memasuki acara pada pagi ini, Ramadan tidak hanya sekedar puasa menahan makan dan minum. Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kita juga diperintahkan agar tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, seperti berbohong, berkata kasar, melihat yang tidak diperbolehkan, dan lain-lain. Maka sudah seharusnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tidak hanya kualitas ibadah, tapi juga meningkatkan kualitas kesehatan kita. Apalagi kita tahu sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, entah kapan akan selesainya. Maka dari itu, kita pagi ini akan membahas sebuah tema yang sangat menarik untuk dibicarakan, yaitu tentang bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas iman dan juga kualitas kesehatan kita. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Telah hadir bersama kita seorang pemateri, beliau seorang praktisi kesehatan. Nama beliau adalah Muhammad Rozak. Kepada beliau sudah masuk ah? Oh, ya. Assalamualaikum Kak. Jadi ini memanggilnya Kak Rozak kah, Kak Muhammad kah, atau gimana Kak? Supaya lebih aneh. Biasa dipanggil Kak Razak. Kak Rozak ya. Jadi kajian pada pagi ini kita konsepnya santai saja, seperti ngobrol, seperti talk show lah ibaratnya. Jadi Kak, sebelum kita masuk ke inti dari kajian tema pagi ini, mungkin dari sisi kesehatan Ramadan itu pandangan medisnya seperti apa ya, dalam pandangan medis puasa Ramadan itu? Baik. Ulun cek sound dulu ya. Ini jelas nggak kedengaran suara Ulun?
Jelas ya. Tes, jelas ya? Jelas Kak. Bentar, jelas ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Sebelum ulun jawab pertanyaan dari eh, moderator, Mas siapa tadi namanya ulun kurang menyimak ya. Rismon Jaya. Risman, dipanggilnya Risman ya? Jaya. Krismon. Krismon. Rismon. Krismon. Ya, Mas Rismon. Ya, sebelumnya mau nyapa dulu teman-teman dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Yuk Ngaji sudah ngundang eh, saya ke sini ya, suatu kebanggaan sendiri ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman semua. Baik, tadi udah jadi lupa pertanyaannya tadi. Apa ya? Cek ya. Ini apa dalam pandangan medisnya itu apa bulan Ramadan ini seperti apa ya gitu? Apakah ada anunya penjelasannya gitu? Iya, eh, berkaitan dengan pandangan medis dengan bulan Ramadan ya. Sebenarnya kalau kita kaitkan secara langsung nggak ada hubungan yang eh, erat gitu ya atau secara langsung gitu antara Ramadan dengan medis ya. Karena dari Ramadan sendiri eh, ini lebih kepada kita yang beragama Muslim ya. Eh, Paling yang perlu kita perhatikan adalah sebagai Muslim ya, yang menghadapi bulan Ramadan tentunya di sini akan terjadi perubahan pola ya, pola pola hidup terutama pola makan ya, pola aktivitas. Nah, dari perubahan pola itu sendiri tentunya pasti akan berpengaruh kepada eh, tubuh kita sendiri ya, karena ada beberapa hal yang merubah kebiasaan kita dari sebelum bulan Ramadan dengan setelah Ramadan. Mungkin lebih kepada itu sih ya, dari persiapannya gitu, persiapan menjelang bulan Ramadan sampai nanti menjalani bulan Ramadan. Kayaknya gitu ya, lebih ke situ. Ya Kak. Jadi untuk bulan Ramadan pada tahun ini kan agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya itu kayak sebelum pandemi gitu kan. Jadi mungkin adakah saran atau kiat-kiat gimana gitu supaya selain kita menjalankan Ramadan mendapatkan pahala, tapi di sisi lain juga kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita terutama terhadap virus pandemi ini gitu. Iya. Kalau dibilang berbeda sih bulan Ramadan tetap sama ya keutamaannya gitu. Istimewaan tetap sama, cuman memang dalam pandemi ini pandemi kedua ya kita setelah tahun lalu sudah mulai dihebohkan dan agak sudah mulai beradaptasi sampai saat ini kayaknya sudah lebih beradaptasi lagi ya karena udah 2 kali menghadapinya. Bahkan sudah banyak juga perubahan ya, kalau dari dulu kan masih kebanyakan kita beraktivitas di rumah ya, kalau sekarang udah diperbolehkan dengan protokol-protokol kesehatan. Nah, jadi untuk secara umum menyesuaikan diri di pandemi ataupun bukan kayaknya lebih ke dari segi persiapan ya tetap sama gitu ya. Karena perubahan pola itu pasti akan berefek kepada tubuh kita. Misalkan ya kalau misalkan tubuh kita secara secara alami pasti akan mengalami lemas misalkan ya di awal-awal ya. Ya. Karena ya memang itu hal yang normal gitu. Jadi lemas atau ngantuk gitu ya di pagi-pagi misalkan ya atau di siang hari ya, itu hal yang normal ya karena otomatis nutrisi yang kita perlukan ya untuk beraktivitas karena dibatasi oleh larangan untuk makan minum di siang hari, otomatis itu akan mempengaruhi diri kita ya. Jadi itu hal yang normal dan wajar bahkan, dan kalau kita tidak merasakan lemas itu mungkin jadi pertanyaan. Karena lemas itu kan salah satu ini ya, efek tubuh ya, bahwa kita itu sedang kekurangan glukosa, kekurangan nutrisi, makanya kita nanti akhirnya tubuh kita mendorong diri kita buat bisa makan gitu. Nah, disitulah mungkin yang harus kita persiapkan ya. Nah, jadi untuk mempersiapkan itu ada macam-macam ya gitu.
udah dicontohkan juga oleh Rasulullah gitu, ya. Tapi yang jelas kalau dibilang Ramadan itu atau puasa itu bikin sakit, ya itu suatu hal yang salah. Tapi kalau kita juga bilang apakah Ramadan atau bulan puasa itu bikin sehat, ya itu harus kita pahami dan kita yakini bahwa Allah itu pasti tahu gitu keperluan kita ya. Dan Allah itu sudah tahu sebenarnya pasti kalau, eee, Dia memerintahkan kepada kita buat puasa, Allah tuh juga udah tahu bahwa manusia ini pasti akan lemes gitu siangnya. Makanya Allah kan memerintahkan kita berpuasanya hanya dari, terbit fajar sampai terbenam matahari kan gitu, dari subuh sampai maghrib. Karena Allah tahu nih batas kemampuan manusia tuh kayak gitu. Ya jadi Allah nggak akan membebani kita tuh lebih dari kemampuan kita. Jadi semua orang, mmm, bisa gitu berpuasa, ya. Bahkan menurut penelitian kan, manusia itu bisa bertahan 3 minggu nggak makan gitu, dan tidak minum itu 4 sampai 7 hari, ya. Tapi kan Allah nggak gitu ya, Allah nggak menyiksa kita kayak gitu, Allah tahu batasan kita, ya. Tapi yang jelas kalau dari segi kesehatan, bulan Ramadan nggak akan berpengaruh kepada perburukan status kesehatan kita, ya. Karena ini yang memerintahkan Allah, Allah yang Maha Tahu dengan diri kita gitu. Gi Ya, gitu, tadi ada mengutip masalah tentang apa? Sup, apa wajar kalau kita tuh lemes gitu dalam berpuasa. Tapi adakah saran atau kiat-kiat gitu supaya setidaknya energi kita itu lebih baik gitu dalam menjalani puasa, apakah dari konsumsinya atau dari pola tidur kita atau bagaimana, Kak? iya. Nah, tadi menyambung tadi ya, itulah baiknya Allah ya. Jadi Allah itu ngasih perintah, Rasulullah itu mencontohkan, dan tentunya yang dicontohkan Rasulullah itu juga adalah wahyu dari Allah. Makanya Rasulullah pun paham bahwa ya namanya kita manusia ya, pasti kita perlu nutrisi gitu buat bertahan. Makanya Rasulullah menyarankan kita untuk, sahur ya walaupun sedikit ya, karena, eee sahur di sanalah terdapat keberkahan. Kalau dari segi ikhtiarnya, itu adalah makan untuk mengganti nutrisi kita, memenuhi kebutuhan nutrisi kita, dari seharian itu ya, dari pagi sampai dari terbit matahari sampai maghrib nanti. Nah, makanya kita dianjurkan sekali gitu untuk, sahur, walaupun mungkin hanya minum air ya. Terlebih lagi kalau bagus sih diseimbangkan itu gizinya. Dan kemudian juga, eee, kalau kita melihat contoh dari Rasulullah, jangankan kita ya, Rasulullah aja paham ya bahwa manusia ini perlu makan, perlu minum ya, dan kalau merubah pola itu perlu latihan. Nah, kalau kita ibaratkan latihan bola ya, orang akan beda rasanya orang yang memang sering main bola dengan orang yang baru main bola gitu, kalau pas main itu. Kalau yang udah biasa main bola itu bertahan sampai 45 menit sampai 90 menit, itu bisa aja bertahan lari-lari. Tapi kalau yang baru main bola, baru diajak main bola terus main, mungkin ya kira-kira cuman bertahan 15 menit udah ngos-ngosan ya, udah istirahat. Nah, sama juga kayak puasa. Jadi puasa itu Rasulullah mencontohkan. Jadi Rasulullah itu sebelum masuk bulan Ramadan, beliau itu kan memperbanyak puasa ya, memperbanyak latihan. Ya, puasa di bulan Rajab, terutama di bulan Sya'ban. Rasulullah itu tidak pernah, kalau menurut riwayat ya, afwan ya kalau salah ya mohon dikoreksi. Menurut riwayat Rasulullah itu lebih banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban. Ya tadi karena persiapan tadi, biar tubuh itu kan perlu adaptasi. Nah, untuk menyiapkan 1 bulan penuh, beliau beradaptasi ya dengan berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Belum lagi tiap bulan itu sudah puasa Ayyamul Bid, Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Nah, karena ya tadi perubahan pola itu yang dipersiapkan ya. Mungkin kita rasakan ya kalau awal-awal puasa itu kan agak lemes, misalkan ya jam 12 itu sudah lemes, atau pagi pun karena nggak sarapan jadi lemes, ya. Itu hal yang wajar juga kayak gitu. Artinya tubuh kita tuh masih berkoordinasi dengan bagus gitu, karena itu memang respon tubuh yang bagus gitu. Karena kita sudah terbiasa misalkan sudah terbiasa makan jam 12 terus kita nggak makan, maka karena udah terbiasa pola itu, jadi asam lambung itu akan memproduksi asam lambung itu sekitar mungkin sebelum jam 12 sudah memproduksi, ya. Artinya akhirnya kita jam 12 itu merasa lapar, ya. Tapi kalau sudah hari-hari ke-10, hari ke-15 itu akan sudah mulai terbiasa,
dan sampai nanti bulan Syawal mungkin bahkan kita kalau udah bulan Syawal tuh makan pagi itu agak ini ya, agak kurang nafsu ya, karena tadi menyesuaikan lagi pola baru, pola bulan Ramadan dengan pola bulan Syawal. Makanya kemudian setelah Syawal pun disunahkan, eee, puasa 6 biar nggak kaget gitu ya. Tapi ini bukan ini ya, bukan sebenarnya tujuan puasa 6 itu bukan buat menyesuaikan itu ya, kan ini, berkaitan dengan ibadah, ini nggak serta-merta langsung bisa kita hubungkan dengan faktor-faktor medis kesehatan ya, karena masing-masing ibadah tuh ada alatnya ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin saran, ya karena kita udah tahu tadi persiapannya sekitar mulai kalau dianggap mulai jam 5 sampai jam 6 berarti ada 13 jam kita memerlukan persiapan nutrisi. Nah jadi, terutama yang perlu kita perlukan adalah kebutuhan cairan. Ya jadi kita ya manusia itu kan memerlukan cairan paling enggak 1.500 sampai 2.000 ya, 2.000 mililiter atau 2 liter lah ya, 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Nah ini harus kita perlukan. Jadi walaupun kita berpuasa, tapi kebutuhan cairan itu harus terpenuhi gitu, karena 65% tubuh kita itu kan cairan ya, dan semua fungsi organ, fungsi buat konsentrasi kita tuh perlu cairan. Jadi kebutuhan cairanlah perlu kita, penuhi. Tinggal digeser aja berarti, kalau misalkan harus 8 gelas, 10 gelas sehari, berarti karena minum siangnya nggak ada, berarti kita geser. Misalkan pas sahur 2 gelas, kemudian pas buka 2 gelas, nanti menjelang tarawih 2 gelas, sebelum tidur 2 gelas lagi, terus sahur 2 gelas, akhirnya tetap terpenuhi, kayak gitu. Sama juga nutrisi yang lain gitu ya, kita perlu karbohidrat ya, protein, itu juga kita penuhi pada saat sahur dan berbuka ya. Glukosa juga gula, ya makanya kenapa Rasulullah menganjurkan kita makan kurma pada saat berbuka. Kalau dijelaskan secara medis tuh ada sangkut pautnya semua ya. Tentunya kan, kurma itu kan mengandung glukosa yang, mudah diserap dan lain sebagainya, bisa cepat untuk diserap dan mengembalikan, glukosa tubuh kita. Nah, jadi makanya, untuk berbuka kita dianjurkan makan kurma, ya. Sunnahnya kan makan kurma ya, bukan makan yang manis, tapi makanlah kurma, ya. Kalau nggak kurma rutop yang basah, kalau nggak ada kurma yang kering. Kalau nggak ada juga, ya air putih, ya. Karena kebutuhan cairan. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah udah paham dengan itu dan baru sekarang kan dijelaskan bahwa ternyata memang kebutuhan cairan dan glukosa pada saat buka puasa itu lebih baik. Nah gitu. Mungkin itu aja yang perlu kita ini, yang penting sahur ya. Selain kita dari aspek nutrisinya, dari segi keberkahannya juga kan kata Rasulullah katakan di sahur itu ada keberkahan. Jadi jangan sampai ditinggalkan sahur walaupun seteguk air, ya. Kemudian ini, yang hati-hati mungkin kalau yang punya kebiasaan minum kopi, ya minum teh juga, ya, kalau bisa dihindari pada saat sahur ya, karena, kopi dan terutama kopi ya, kopi itu kan istilahnya dia itu diuretik ya, artinya bisa ini, mempercepat metabolisme cairan, akhirnya, banyak kencing. Di pagi hari kita udah kehilangan banyak cairan, sehingga untuk bertahan sampai sore mungkin udah kehabisan, ya. Terus makan yang asin-asin juga dianjurkan untuk dikurangi ya, karena garam itu mengikat cairan. Jadi, yang biasa-biasa saja, kayak gitu ya. Kemudian olahraga juga, nah kadang, kita ini ya, meninggalkan ini, padahal olahraga juga penting buat fit ya, biar aliran darah tetap lancar, biar konsentrasi tetap terjaga, ya. Tapi disarankan ya olahraganya kalau nggak malam, misalkan olahraga ringan ya, olahraga cardio gitu ya, bukan yang berat-berat fitness tuh jangan, ya. Sarannya kayak gitu, ya. Jadi mau bersepeda kah, lari-lari di setengah jam sebelum berbuka ya, jangan di pagi hari ya, nanti setelah ini pagi lari-lari udah haus. Oke, itu mungkin, beberapa saran. Kalau referensinya mungkin banyak ya, kalau pian-pian mau menyaksikan di YouTube-nya Ustadz Zaidul ya, Dokter Zaidul itu lumayan ini ya, untuk rekomendasinya. Tapi minimal kalau kita mencontoh Rasulullah, intinya adalah sahur dan kemudian berbuka dengan kurma, dan air itu sudah bisa mengembalikan stamina kita, gitu. Itu Iya. Nah, untuk ini Kak, kadang kan kita tuh di bulan Ramadan ini ya pasti yang terkurang itu apa?
jam tidur gitu. Kebanyakan, dan saya juga sering itu mengaplikasikannya. Kadang itu tuh tidur setelah, kalau nggak setelah sahur itu atau setelah subuh itu apakah baik? Namun apabila nggak baik itu apa ada apa caranya gitu mengakali supaya tidur kita di bulan Ramadan ini Hmm, selain kesibukan kita supaya bisa tercukupi gitu. iya. Eee, Sebenarnya waktu tidur tuh ada ya, ada dan salah cukup, cuman kayaknya kita aja yang ini ya, mengelolanya, ya. Ulun juga nggak terlalu berani berkomentar karena ulun juga kadang-kadang ya, apalagi sudah jam-jam segini ya, itu ngantuk. Iya. Ya kadang-kadang tuh hilaf ya gitu. Salah satu caranya tuh kayaknya, eee, ikut kajian pekanan ini ya, jadi nggak Jam ngantuk. pagi. Yap, tapi kan sekali seminggu minimal ya udah ya nggak ngantuk. Jadi kalau sarannya sih, ulun bukan ininya ya, bukan, dari bukan based on pengalaman gitu ya, tapi katanya sih untuk yang biar pagi-pagi nggak ngantuk itu mandi ya. Jadi habis subuh itu, mandi ya kalau apalagi kalau kerja ya mungkin ya mau nggak mau nggak tidur gitu ya. Tapi kalau udah weekend atau yang masih libur sekolah, kuliah, ya bisa jadi godaan itu berat banget ya. Di pagi hari udah itu apalagi udah makan, baru makan ya, udah sepi ya gitu. Kalau pagi-pagi bulan Ramadan kan agak sepi ya. Nah, jadi sangat mendukung lah. Tapi kalau dari segi kesehatan itu nggak baik ya, nggak terlalu bagus ya karena kita habis, makan sahur ya dan itu metabolisme, nggak cuman ini aja ya, nggak cuman puasa aja. Di luar puasa pun kan kalau kita habis makan itu tidak dianjurkan langsung berbaring ya, tidur ya, perut masih penuh, terus kita posisi berbaring ya, otomatis akan ada dampaknya gitu ya, dari pencernaan kita ya. Untuk lebih detailnya ya ulun kurang kurang paham analisanya ya. Ada yang mengatakan kalau langsung berbaring kan otomatis, pencernaan yang, makanan yang masih di lambung ya, dikhawatirkan akan ini posisinya bisa tidak secara gravitasi dia akan tidak mudah untuk turun ke bawah ya, bisa tertahan ataupun naik ya. Dan dari segi metabolisme juga itu kurang bagus ya, itu. Apa tadi, tidur ya? Ya Kayaknya tinggal tidur. diatur aja lagi ya, eee, kalau kita kan biasanya tidur 6 jam ya, artinya kalau setelah tarawih itu jam 9 ya, paling mentok kan jam 10 sebenarnya udah nggak ada aktivitas lagi ya. Iya. Jadi jam 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, udah 6 jam, jam 4 sahur ya. Tapi kalau kita pakai begadang ya otomatis berkurang gitu. Nantinya Ramadan kayaknya nggak ada merubah secara signifikan ya dari pola tidur kita sebenarnya ya, kecuali mungkin di akhir-akhir Ramadan. Memang kita dianjurkan untuk, mengurangi tidur ya. Tapi insya Allah itu tidak akan berdampak buruk bagi kita karena Allah yang memerintahkan. Intinya itu sesimpel itu sih. Kalau Allah sudah memerintahkan ya, misalkan mengurangi tidur di akhir-akhir Ramadan, berarti pilihan kita hanya mengikuti dan berhusnuzon bahwa Allah nggak akan memberikan keburukan pada perintahnya, baik itu puasa maupun iktikaf gitu. Kan bisa kita alihkan juga ke siang hari ya. Tapi kadang kita kalau udah akhir-akhir itu kan siang harinya berburu diskon-diskon ya kan, pasar, Berburu itu jadi takjil. masalah. Jadi sebenarnya waktu tidur tuh ada, cuman kitanya aja mungkin yang kurang mengelolanya ya, gitu. Oke Kak. Jadi untuk ini apa ada tadi menyinggung masalah olahraga gitu. Saya kan seorang ini Kak, apa yang belajar bela diri gitu. Masya Allah. Kan kadang pagi, kadang sore gitu kan waktu sebelum bulan puasa itu jadwal latihannya. Nah, apakah bulan puasa ini itu apakah harus diubah waktu itu, apakah bagusnya tetap aja gitu di pagi sama sore gitu? Iya, tergantung jenis latihannya.
Kalau misalkan, latihan ringan, ya aktivitas biasa, ya nggak masalah, yang penting kita bisa memperkirakan, kira-kira latihan paginya itu harusnya lebih ringan ya, jangan lebih berat. Jadi latihan pagi yang ringan, kalau latihan sore bisalah mungkin agak yang latihan sedang, ya. Kalau mau latihan berat pun berarti harus di malam hari misalkan. Biar apa, biar kita kan juga ini ya, jangan sampai kita beribadah tapi kita menghilangkan hak tubuh kita. Hak tubuh kita akan kebutuhan cairan, nutrisi, ketika kita beraktivitas banyak, cairan banyak keluar, ya, kalori banyak keluar, tapi nggak ada gantinya gitu, atau gantinya nggak segera. Kalau pas menjelang berbuka puasa kan mungkin tinggal nunggu beberapa menit udah bisa kita ganti. Tapi kalau di pagi hari, ya itu kita sama aja dong kayak menzolimi gitu ya. Tapi kalau latihannya ringan ya nggak masalah ya. Biar nggak ngantuk ya kan, apalagi kalau nggak ada aktivitas biasanya ngantuk ya mending beraktivitas. Tapi yang ringan-ringan aja yang nggak masalah. Jadi kita sendiri yang bisa ini ya mencoba eh, memperkirakan gitu ya. Jadi jangan juga karena Ramadan sebenarnya gini ya, jangan sampai juga salah konsep kita mikirnya Ramadan ini atau puasa ini mengurangi aktivitas. Nah, enggak juga ya. Bahkan kalau kita belajar ke para sahabat, itu banyak sekali peperangan yang dilakukan di bulan Ramadan gitu. Perang Badar gitu ya. Perang Badar itu kan di tahun kedua ya, tahun kedua setelah hijrah. Nah, itu perang pertama kaum muslimin. Itu bayangin itu perang Badar di bulan Ramadan dan Ramadan pertama gitu. Jadi turun perintah di bulan Sya'ban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadannya diperintahkan buat perang gitu. Tapi mereka tetap bisa gitu ya. Nah, jadi di luar tadi ya, di luar dari pembahasan ulun terkait masalah nutrisi, masalah keimanan itu juga perlu sih kayaknya. Maksudnya sebagaimanapun kita nutrisi masuk, tapi kalau kita nggak percaya dengan syariat Allah, kita akan berat terasa. Tapi kalau misalkan kita nutrisi sedikit cuman minum air putih doang, tapi ada yang tahan sampai sore gitu. Karena apa? Karena dia lebih ini, nutrisi imannya itu lebih besar gitu. Nah, karena jadi selain nutrisi fisik, nutrisi iman juga harus ditambah ya. Ya kalau kita berbicara sahabat, itu luar biasa. Banyak sekali peperangan ya. Fatul Mekah juga di bulan Ramadan. Ya, jadi nggak ada alasan sih sebenarnya mengurangi aktivitas. Cuman kitanya aja bisa mengukur ini aktivitasnya penting atau enggak. Ya. Kalau kalau sahabat kan jelas penting, ya kan. Perang Tabuk kalau nggak salah juga, perang Zalakoh, Ain Jalut melawan Mongol itu juga bulan Ramadan. Banyak kayaknya bulan Ramadan ya. Eh, kalau sekarang terakhir itu ada ini ya yang Liga Turki itu ya masih bergulir di bulan Ramadan yang Ya, viral sempat viral ya. ya yang Kan mereka buka puasa itu. buka puasa makan kurma ya pinggir lapangan pas azan. Nah, itu kan membuktikan juga sebenarnya puasa versi Islam ya. Karena versi agama yang lain mungkin beda ya. Ada yang puasa berapa hari gitu ya. Ada yang bertapa gitu. Tapi puasa versi Islam itu sangat manusiawi. Jadi jangan khawatir dan gak usah mengurangi aktivitas. Apalagi aktivitas itu penting ya. Akan latihan tadi ya atau aktivitas yang lain yang pekerjaan itu nggak harus dikurangi karena puasa ya. Terus sahabat aja berperang bisa yang gitu. Gitu sih teorinya ya. Prakteknya ya kita masing-masing gitu ya. Oke. Oke. Ya, sebelum masuk ke apa sesi tanya jawab, ini ada terakhir pertanyaan dari Ulun. Ini saran untuk para ini yang ingin apa mengurangi berat badan gitu, pengen langsing gitu, pengen dapat body goals gitu. Itu yang sehat itu seperti apa gitu kan, kadang ada yang ekstrim sekali gitu, ada yang menunda buka puasanya, ada yang buka puasanya seadanya gitu, kayak kayak menyiksa diri gitu Pak. Ah, Ya, oke. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan juga ya. Jadi kita amalan itu kan bergantung sama niatnya ya. Jangan sampai juga kita bulan Ramadan puasa tapi niatnya karena pengen ini, pengen kurus, pengen diet, ya, pengen ideal. Nah, itu jadi salah. Akhirnya kita nggak dapat berkahnya, nggak dapat pahalanya, ya. Bahkan kalau kita ini aja ya,
mohon maaf kalau salah ya. Kalau andainya kita ya berniat puasa di Ramadan biar sehat, itu juga kayaknya perlu hati-hati ya, perlu diperbaiki niatnya. Karena memang puasa itu sebenarnya bukan ini, puasa Ramadan itu bukan buat sehat. Silahkan, atau kalau ada ya, kalau ulun sih belum pernah nemu gitu ya, ada dalil yang mengatakan baik di Quran ataupun di hadis, "Berpuasalah kamu," misalkan ya, eee, "sebagaimana orang-orang sebelum kamu, sehingga kamu menjadi orang yang sehat." Kan nggak kayak gitu. Tapi apa, tujuan puasa sebenarnya adalah bertakwa gitu. Dan ternyata itu sama dengan penelitian yang ada. Jadi, kalau kemarin ya, kalau bulan puasa tahun lalu ya, Ustadz Dokter Fauzan Mutakin ada mengatakan bahwa dari penelitian yang ada, ternyata puasa di bulan Ramadan itu tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap perubahan IMT ataupun indeks massa tubuh ya, atau berat badan, nggak ada perubahan signifikan ya. Karena memang tujuan puasa itu bukan itu. Tujuan puasa apa? Ya kita kembali ke dalil-dalil, syara' ya. Jadi kita kan nggak boleh juga maksudnya mencari-cari dalil, ilat-ilat yang lain kalau itu terkait masalah ibadah. Dan tujuan puasa Ramadan itu bukan buat kesehatan. Secara ininya ya, walaupun kita diberi kesehatan, itu kita husnuzon, karena jelas pasti Allah tuh memberikan syariat pasti bermanfaat buat kita, baik itu dari segi kesehatan, dari segi kesabaran, dari segi latihan-latihan yang lain. Nah, jadi gitu. Jadi tujuan puasa untuk, sesuai dengan Al-Quran itu ya untuk kita biar bisa bertakwa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena ini kalau puasa ini kan cuma kita yang tahu ya. Ini habis kajian ulun minum, tutup kamera, pian nggak ada tahu, ya. Atau ini di bawah ini ada apa itu, ada es buah atau apa, nggak ada yang tahu kan ya. Nah, karena ini Ya, memang puasa ini kan ibadah kita dengan Allah. Makanya kata Allah, "Puasa ini untukku," gitu ya, "dan aku akan membalasnya." Ya. Kalau yang lain mungkin akan kembali ke kita gitu pahalanya, ya. Tapi untuk puasa sendiri kata Allah, "Ini adalah untukku dan aku akan, membalasnya." Karena kita nggak ada yang tahu kita setelah ini mau puasa atau enggak. Makanya dengan puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu kan artinya kita selalu merasa diawasi oleh Allah, ya sehingga apapun yang diperintahkan Allah kita kerjain, kayak gitu. Inggih, kayaknya harus ya, diluruskan ya kalau ada yang masih niat buat merubah itu, ya, merubah, berat badan atau yang lainnya. Inggih. ya. Jadi intinya puasa itu bukan untuk apa sehat, tapi bonus ya kayak sehat Nah, itu ya. insyaallah bonusnya. Ya, jadi intinya itu takwa. Dan tadi banyak sekali masalah mengatur pola makan supaya tidak menzolimi tubuh kita, apalagi yang diet. Karena itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Kadang yang puasa itu kadang setelah bulan puasa malah naik berat badannya Kak ya. Karena Itu balas mungkin dendam gitu. bahasan di anu hari raya. Iya, ya. Jadi ini ada silahkan untuk kawan-kawan yang mau bertanya pada kajian ini. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan Kak yang ngantri gitu. Jadi pertanyaan pertama itu dari Yang mudah-mudah aja saudari ya. Yunia. Iya. Jadi dari Yunita R. Fajarani. Kak mau tanya, puasa menurut Islam kan oh ya. Tapi gimana ya untuk puasa yang punya riwayat penyakit mah gitu? Gimana menyiasatinya? Gimana tadi? Tadi ada putus sedikit. Puasa untuk yang Oh, mempunyai penyakit mah gitu. Menyiasatinya gimana itu? oke. Eee, oke, jadi gini, secara umum sebenarnya, puasa itu diperintahkan Allah itu kepada orang-orang yang pada kaum muslimin. Jadi Allah juga nggak ada disclaimer apa, mengecualikan, yes, dari awalnya ya, dari turun ayat itu. Jadi nggak ada, berpuasalah diwajibkan atas kamu orang-orang yang nggak penyakit mah untuk berpuasa, kan nggak ada. Ya, jadi ini kewajiban seluruh kaum muslimin, ya. Tapi, Allah tadi, jadi Allah tuh Maha tahu. Jadi pas pian nanya ini sebenarnya nanya sekarang, Allah tuh udah tahu ya kalau pian sakit, itu ada rukhsah gitu, ya. Tapi sakit apa dulu kan gitu. Makanya di ayat setelahnya ya, setelah ayat 183 yang ayat populer itu ya kalau di bulan Ramadan pasti kita sering dengar ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu kan kayak gitu ya, diperintahkan kita untuk berpuasa biar menjadi orang yang bertakwa kan gitu. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita gitu. Nah, di ayat setelahnya Allah tuh juga jelasin gitu, bahwa kalau kita dalam perjalanan, kemudian kita juga sakit, ya, maka kita diperbolehkan untuk mengganti, bukan diperbolehkan buat tidak berpuasa ya. Diperbolehkan dia untuk berbuka, tapi mengganti di waktu yang lain. Dan gini ya, eh, artinya poinnya kayak gini, jangan sampai yang penyakit yang kita punya, misalkan kayak mah tadi ya, itu menurunkan semangat kita buat berpuasa ya. Karena banyak juga kayak gini cerita ya, teman-teman, waktu nggak puasa itu kalau nggak sarapan itu sakit perut. Tapi pas puasa nggak sahur, tapi dia kuat gitu. Nah, jadi di sini apa yang bisa kita ambil, bahwa ternyata syariat itu nggak ada yang menyulitkan kita sebenarnya, nggak ada juga yang bikin kita sakit atau sengsara gitu. Nah, tinggal kita aja lagi yang bisa mengontrolnya ya. Kalau udah tahu punya riwayat mah, sebenarnya kita kan cuma menggeser ya, menggeser waktu waktu makannya ya. Misalkan untuk teman-teman yang penyakit mah, otomatis kalau bisa sih anjuran Rasulullah untuk sahur tuh jangan ditinggal. Jadi sahur, kemudian ingat jangan banyak makan yang mengandung uh, zat yang bisa memicu asam lambung, misalkan yang pedas-pedas ya, yang asam-asam, kopi, ya, atau ngerokok, misalnya sebelum sahur ngerokok ya. Jangan ya, jadi dihindari biar apa, asam lambungnya biar tetap aman. Ya. Terus kalau misalkan memang yang udah akut, udah kronis gitu ya. Kalau yang udah kronis berarti ya, baik akut atau kronis ya, tetap aja kalau memang biasa minum antasida ya atau obat lambung ya diminum pada saat sahur ya. Nah, nanti pada saat buka juga minum, dan sebelum tidur juga minum. Ya, kayak ini ya, kayak iklan ya. Kan gitu juga ya. Jawabannya ada di iklan ya, minum obat mahnya sebelum sahur, eh, berbuka, dan sebelum tidur. Jadi nggak ada alasan ya, nggak ada alasan. Kecuali memang berat sekali, itu ada rukhsah. Artinya kan Allah sudah di ayat Al-Baqarah itu menjelaskan bahwa kalau ada kita sakit memang kronis banget, misalkan nggak ada bisa lagi, sampai muntah darah, misalkan sampai muntah-muntah, yang kronisnya, ya udah berarti itu udah rukhsah dari Allah gitu. Maka diperbolehkan untuk mengganti di bulan yang lain ya. Tapi menariknya di ayat ini, di ayat terakhirnya ya, kalau coba nanti bisa dibaca, diresapi dan cari apa lebih dalam gitu ya ininya. Di akhir itu Allah mengatakan, eh, kalau kita tadi dengan kerelaan hati tetap mengerjakan kebaikan, kemudian maka itulah yang baik bagi kita gitu. Dan berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Poinnya terakhir tadi. Dan berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Tadi kan udah dikasih rukhsah nih, boleh nggak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Tapi di akhir ayatnya Allah mengatakan, seandainya kamu tahu ya, puasa itu lebih baik. Nah, kita nggak tahu ya. Nah, Allah yang tahu. Boleh jadi dengan berpuasa malah Allah sembuhkan, misalkan kayak gitu. Eh, Karena ada juga beberapa penelitian begitu ya. Orang yang melatih dengan berpuasa itu jadi terkontrol asam lambungnya, produksinya. Rajin puasa sunnah ya, Senin Kamis, ayam malbit. Malah eh, keluhan-keluhan lambungnya malah sudah hilang gitu. Mungkin bisa dicoba. Ya mudah-mudahan diberi kesehatan ya buat yang nanya ataupun yang punya gejala yang sama gitu ya. Iya, amin. Dan disembuhkan dan diringankan adalah. Dimudahkan Jadi, kan gitu. jadi tadi tuh apa, ada keringanan ya dari agama kita sendiri untuk orang yang mempunyai keterbatasan atau keterhambatan gitu dalam menjalankan puasa, terutama yang punya penyakit yang cukup berat sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan puasa, tapi bisa diganti ya, dikodok di bulan yang lain.
Tapi Jadi berpuasa lebih baik kalau bisa gitu ya, iya, diusahakan dulu nggih, dengan diusahakan ya kayak yang terbaik. Jadi ada pertanyaan lagi dari Chandra Suci Rahmawati. Assalamualaikum Kak, mau tanya. Dia punya 3 pertanyaan Kak. Jadi kayaknya satu-satu aja deh ya. yang gampang aja. Ya, yang pertama itu pertanyaannya, makanan atau minuman apa saja yang baik untuk sahur yang lama dicerna supaya lama kenyangnya gitu. Iya, jadi memang macam-macam ya jenis-jenis makanan yang bisa kita jadikan pilihan ya, terutama yang masih tinggal sama orang tua ya. Tapi kalau yang ngekos biasanya udah nggak ada pilihan lain ya selain Indomie. Indomie, Kalau sarden. Indomie, sarden, sama promah ya. Eee, Kalau beberapa dari ahli gizi ya, dan ulun disclaimer dulu ya, ulun bukan ahli gizi ya, jadi mungkin bisa konsultasi dengan ahli gizi atau dengan dokter gizi klinik ya, kalau, mau ya. Ya. Nah, tapi kalau yang sepengetahuan ulun ya, memang kita dianjurkan untuk makanan-makanan yang, lebih lambat dicerna itu sejenis biji-bijian ya, kacang-kacangan atau gandum ya, roti gandum itu, juga lambat dicerna. Jadi kenyangnya itu jadi lebih lama gitu ya, atau protein-protein yang serat tinggi ya. Jadi kalau bisa makan-makan buah, sayur yang berserat tinggi ya, kalau misalkan masih bisa ya punya opsi itu ya, dan jangan lupa juga kurma ya. Di luar alasan medis itu juga adalah sunnah dari Rasulullah. Jadi insyaallah, itu bisa menambah ini ya nutrisi kita. Karena selain lapar itu juga perlu tenaga gitu. Kalau cuma lama dicerna tapi nggak cepat diserap, ya itu juga ini bikin kita lemes juga kan gitu. Ya, jadi itu beberapa pilihan ya, jenis-jenis. Intinya makanan-makanan yang berserat diperbanyak ya pada saat sahur. Ya. Atau nanti boleh di-share lagi atau searching di Google ya. Nggih. Oke. Yang kedua, Ya, ada yang kedua itu musim pandemi sekarang kan apa baiknya tuh minum minum vitamin vitamin tuh kapan ya katanya? Ya pas buka ya kalau. ya, vitamin bisa dimakan pada saat, sahur bisa ya, atau berbuka ya. Jadi, walaupun banyak mengatakan lebih baik di pagi hari ya, pada saat kita beraktivitas ya. Kalau malam kan itu kita gunakan untuk tidur saja gitu. Jadi gunakan di pagi hari, dan vitaminnya memang vitamin yang aman dikonsumsi gitu ya. Kalau dia vitamin kimia ya disesuaikan aja keperluannya, jangan juga setiap hari minum ya, karena juga nggak baik. Tapi kalau yang dimaksud adalah vitamin yang paling bagus itu sebenarnya vitamin-vitamin alami ya, buah-buahan ya, itu kan sama-sama juga vitamin ya, buah-buahan terus sayur-sayuran, nah itu juga perlu dikonsumsi. Atau minum susu kah ya, asal jangan ngopi ya di pagi hari ya. Nggih. Iya, jadi tadi ada apa? Yang ketiga itu apakah boleh meminum susu dengan vitamin itu secara bersamaan katanya Kak? Boleh aja ya, jadi, yang sepengetahuan ulun lah, jadi nggak ada interaksi yang berbahaya antara susu dengan vitamin, kecuali memang dalam vitamin itu ada kandungan-kandungan tertentu yang, mempunyai, reaksi ini, ketika bercampur dengan susu ya, kandungan susu. Ya jadi dilihat aja ya, di kemasannya apakah ada ya, di larangan itu, tapi kalau secara ini kalau sepengetahuan ulun ya, mohon maaf kalau salah, mungkin di sini ada ahli farmakologi ya di sini. Nah, kalau teman-teman nanti nonton di offline, yang di replaynya ya. Kalau menurut ulun sih nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kecuali obat-obatan tertentu ya, kalau vitamin nggak masalah. Kecuali obat-obatan yang lain mungkin ada pengaruhnya ya. Ya, dan ini ada apa? Pertanyaan dari saudara Nur Prasetyo. Jadi pertanyaannya, Kak, ada efek sampingnya nggak kalau pas puasa
kita langsung makan makanan berat. Nah, kalau buka puasanya langsung makan berat gitu yang berkarbohidrat tinggi apa ya itu. Iya, eee, kalau efek sampingnya, memang banyak juga ya yang menganjurkan ya, ahli-ahli kesehatan, ahli gizi juga, eee, menganjurkan agar kalau bisa berbuka itu jangan langsung makanan yang berat ya. Jadi makanan-makanan yang ringan dulu ya. Jadi misalkan air putih atau kurma, nanti setelah sholat maghrib baru makan yang berat begitu. Atau bagus lagi, setelah tarawih gitu ya. Karena biar gak kaget gitu, kan udah seharian tuh kosong ya, tiba-tiba kita langsung paksa untuk mencerna makanan yang berat gitu. Nah akhirnya, kerja lambungnya akan meningkat, sedangkan persiapannya itu kan udah kaget kayak gitu, dari awalnya kosong sekali sampai penuh ya, dari segi, penyerapannya pun itu akan lambat ya, karena harus mencerna semua itu dulu baru terserap. Ya makanya dianjurkan makan yang ringan dulu, jadi glukosa dari kurma itu diserap dulu ya, airnya juga diserap ya, baru makanan yang berat ya. Jadi pencernaannya lebih aman kayak gitu. Dari segi, eee, rasanya juga ya kalau langsung makan banyak itu biasanya udah begah ya, terus penuh perutnya susah sujud mungkin juga efek sampingnya juga tuh. Bikin tarawihnya jadi males, jadi ngantuk ya, karena oksigen lebih banyak ke lambung dibandingkan ke otak ya, jadi tarawihnya ngantuk. Memang beberapa saran tuh setelah tarawih nggih, wallahu alam ya. Kalau ada ahli gizi nanti bisa dijelaskan untuk konsultasi ya, nggih. Jadi bagusnya habis ini ya kayak habis apa? Habis taraweh gitu supaya nggak ngantuk setelah sebelum taraweh gitu supaya nggak males gitu kan. Sebelum tarawih bisa secukupnya atau setelah tarawih bagus lagi. Untuk apa? Untuk contoh atau jenis makanan yang ringan itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Apakah cuma kurma atau buah-buahan tuh gimana itu? Atau roti-roti gitu? Ya, kalau, sunnahnya kan kurma dulu ya, kurma basah ya, rutop ya, kurma basah itu kan akhirnya dia mengandung air ya, nah itu lebih mudah diserap. Jadi, ini di luar ini ya, di luar penjelasan medisnya. Jadi sebelum medis berkata, Rasulullah tuh sudah mencontohkan yang terbaik, bahwa kalau buka itu dianjurkan makan kurma rutop, kurma yang basah. Jadi kurma basah kan ini dia memiliki apa, ada air di dalamnya, kandungan air. Kalau nggak ada, ya udah kurma tamar atau yang kering ya. Kalau nggak ada, ya air putih saja gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh lebih memerlukan cairan terlebih dahulu ya, cairan dan juga, glukosa ya, untuk tenaga, sumber tenaga. Adapun yang makanan-makanan yang lain, kalau makanan ringan yang seperti apa, ya terserah aja makan yang, buat ini aja, buat menambah glukosa atau ya nasi juga nggak masalah ya, asalkan jangan berlebihan ya. Nah, biar tetap bisa sholat gitu ya. Ya. Jadi ini ada pertanyaan pertanyaan lagi dari Muhammad Nur Vijay. Kak, kenapa ya aku nggak ngerasa lapar dan haus tapi selalu merasakan ngantuk katanya Kak. Iya, ini kapan? Malamnya atau siangnya? Mungkin siangnya kali Kak. Iya, perlu dilihat dulu ya apakah ini terjadi pada sebulan Ramadan aja atau sebelumnya ya. Kalau sebelumnya juga ya mungkin ada permasalahan yang lain ya. Tapi kalau misalkan ini karena puasa, ya laparnya enggak, mungkin karena udah terbiasa ya, alhamdulillah. Nah, kalau ngantuknya, kalau pribadi mungkin nggak bisa terlalu ini ya, nggak terlalu paham mekanismenya kenapa jadi ngantuk otomatis. Biasanya karena ngantuk ini kan karena kita
bisa jadi karena memang kekurangan istirahat ya, di malam harinya begadang, terus bangun subuh, ya akhirnya ngantuk ya, atau memang karena kita kekurangan oksigen otak kita ya. Bisa jadi karena aliran darah nggak lancar, salah satu penyebabnya karena kita kurang gerak ya, jadi kurang olahraga, kurang aktivitas, jadi eh, rasanya ngantuk, terus bawaannya ngantuk terus. Ya, jadi pas bulan Ramadan ini selinginnya juga dengan olahraga gitu, biar aliran darah tuh lancar ke seluruh organ termasuk otak. Kalau otaknya kurang oksigen ya bisa jadi menguap terus gitu, ngantuk dan sebagainya. Dan juga tadi begadangnya, kalau memang begadang dikurangi. Kecuali iktikaf nih. Iya. Ya, jadi untuk saudara Muhammad Fijar ini disarankan untuk berolahraga ya. Jadi Kak, ini apa mengenai tidur tadi itu, apakah tidur itu ada hubungannya sama apa, kemampuan dan kemampuan sih pencernaan kita gitu supaya nggak lapar gitu, lebih kuat kenyangnya, apakah benar seperti itu atau gimana? Iya. Kalau hubungan yang ini yang ulun tahu lagi ya, ulun disclaimer lagi nih, maksudnya ulun bukan ahli di bidang itu ya. Nggak sampai ilmunya. Tapi kalau yang sepengetahuan ulun, ya tidur dan makan itu kalau hubungannya nggak terlalu signifikan sekali gitu hubungannya. Yang jelas masing-masing organ kita ya itu kan perlu oksigen untuk bekerja ya. Nah, yang kebiasaan yang terjadi ketika kita sudah makan ya, biasanya itu mungkin ngerasa ngantuk ya, disebabkan karena oksigen yang diperlukan tubuh kita itu lebih banyak mengarah ke pencernaan gitu, sehingga ke otaknya menurun. Nah, itu bisa mempengaruhi ke situ ya. Tadi kemana ya arah pertanyaannya, gimana? Boleh diulang? Apa hubungan 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 tidur sama makan gitu. Jadi kan persepsinya yang saya tangkap gitu kan, semakin kita banyak itu semakin kita tuh bisa menahan lapar gitu Kak. Oh, hmm. Oh, kalau banyak tidur bisa nahan lapar. Itu lebih ke distraksi aja sih kayaknya. Distraksi. Artinya kita mengalihkan rasa lapar tadi ya dengan tidur, istirahat. Akhirnya waktu kita ya habis dengan tidur dan nggak mementingkan lapar lagi gitu. Tapi kalau kebanyakan tidur juga kan jadi masalah juga ya. Dan dan otomatis sebenarnya kalau kita makan ya kemudian tidur, itu bisa ini juga sih, berpengaruh ke pencernaan kita ya, yang tadi dijelaskan tadi di depan gitu ya. Ya, mungkin itu aja ya kawan-kawannya, apa mungkin itu jadi pertanyaan terakhir tadi Kak untuk kajian pada pagi ini. Mungkin terakhir ada saran atau semacam apa gitu Kak untuk dari Pian untuk kami yang menjalankan puasa yang mungkin mahasiswa gitu. Ya, ini mahasiswa sekarang kuliah ya? Maksudnya bukan nggak sama orang tua ya? Ya kuliah kuliah apa kuliah online gitu. Berarti di rumah ya, di kampung ya? Ya kalau ada yang di kampung, ada yang masih di ini di apa daerah kampus gitu. Iya. Baik, buat teman-teman yang masih kuliah ya, terutama yang, eee, ngekos ya kan. Nah, jadi, harus bisa nih, membagi budgetnya juga ya buat persiapan, buat keperluan-keperluan makan ya. Nah, kalau tips berdasarkan tips pengalaman ya, kalau bulan puasa malah kalau yang anak kos ini malah lebih enak gitu makannya, bener nggak? Berdasarkan pengalaman sih. Buka puasa biasanya di Buka masjid. puasa di masjid. Bahkan sekarang sahur pun juga ada ya, sahur di masjid. Tapi nggak tahu ya, di daerah tertentu ada, ya. Jadi nggak ada perbedaan ya kayaknya, ya. Yang jelas, selain persiapan fisik, sebenarnya yang paling berperan itu adalah persiapan iman ya, persiapan iman, ya.
Walaupun mungkin nggak, sahurnya seadanya, bukanya seadanya, tapi karena keimanan tadi ya, karena perintah puasa ini kan lebih erat ke keimanan sebenarnya, ya. Jangankan, eee, cuman, aktivitas ringan ya, berperang saja sahabat itu sanggup ya, kan tadi keimanannya. Dan yang kita harus tekankan adalah kita harus berhusnuzon kepada Allah ya, bahwa Allah menurunkan syariat puasa ini bukan buat menghalangi kita ya, bukan buat menghalangi atau membatasi aktivitas kita ya. Malahan harusnya bisa memacu kita lebih produktif ya. Dan Allah tuh udah adil gitu. Artinya Allah juga nggak nyuruh kita puasa 30 hari full tanpa makan minum kok, tapi malamnya juga berbuka ya. Dan yang sakit pun juga Allah ada rukhsah ya. Walaupun Allah bilang di akhir ayat itu, ya kalau kamu tetap berpuasa itu lebih bagus sebenarnya kalau kamu mau mengetahui gitu. Nah, jadi kita ya jangan sok tahu juga, artinya, oh kayaknya puasa ini bikin sakit. Nah, itu sudah suudzon dengan Allah ya. Jadi mudah-mudahan di akhir ini ulun ingin menyampaikan ya untuk nasihat ulun juga ya kepada diri ulun. Mudah-mudahan di bulan puasa tahun ini walaupun masih pandemi ya, insya Allah kita tidak akan mengurangi aktivitas kita terutama dalam hal ibadah. Kalau misalkan bingung mau aktivitas apa yang produktif, yaudah buka Quran aja ya. Artinya kita bingung ya mau ngapain biar produktif gitu, biar nggak rebahan aja, nggak mager aja. Ya udah baca Quran aja gitu. Nanti Allah akan berikan keberkahan dengan waktu kita, mungkin akan didatangkan aktivitas-aktivitas yang positif, ya. Mungkin itu dari ulun, ya. Terima Oh, kasih ya, semuanya, nggih. ya, Mohon maaf. sama-sama Kak. Ya, terima kasih tadi apa penyampaian materi dari Kak Rozak tadi. Terima kasih banyak Kak atas kesempatan yang telah diberikan pagi ini berbagi dengan Pean gitu masalah keutamaan bulan puasa dan bagaimana menyiasati puasa ini supaya kita bisa lebih semangat gitu berpuasanya. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah berhadir pada pagi hari ini. Jangan lupa tadi ada giveaway ya dengan beberapa syaratnya tadi, di antara lain meresum kajian pada hari ini, follow Instagram Yuk Ngaji BJB, upload resum terbaik di Story dengan tag 5 orang dan Yuk Ngaji. Pemenang akan diberitakan di Story-nya Yuk Ngaji Banjarbaru. Sekian dari kami, mohon maaf. Ini, ulun ada buku Oh nih. ya, Siapa tahu mau jadi giveaway juga. Nah, oh, syaratnya sama, tambahan aja ya. Kalau ada yang belum punya bukunya, bukunya bukan kesehatan sih. Jadi judulnya Taklimul Muta'alim. Kebetulan ada lebihan buku, masih bersegel ya. oh ya, Nah, mungkin nanti bisa jadi tambahan aja ya. Jadi oh kalau ya, yang dapat berapa ditambah satu, nanti ulun yang kirim. Ya, syaratnya sama. ya, ya. Tadi ada tambahan giveaway lagi dari Karazak tadi supaya menambah semangat kawan-kawan untuk mengingat resuman pada pagi hari ini. Terima kasih dari kami tim Yuk Ngaji kepada seluruh peserta dan kepada materi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan disadari maupun tidak disadari. Dan marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil doa kepada majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.